Bapak Mandiko Tegurto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Yang kita muliakan, Amang Pastor sebagai pengkhotbah ya, di ibadah tadi, Amang Pastor Moses Tumorang, Nau Parsang Abiami, Ketua Umum DPP PPSAB, yang terhormat Bapak Uda saya, Bapak Sudung Situmorang SHMH, beserta Inang Uda Guru Panjaitan, Nau Parsang Abiami, Ketua Dewan Penasehat DPP PPSAB, yang terhormat Bapak Insinyur JB Siringoringo, beserta Inang dan juga Dewan Penasihat lainnya, Nau Parsang Abiami, Ketua Panitia Penyelenggara, yang terhormat Bapak Andri Situmorang, beserta seluruh jajaran, yang terhormat Ketua DPW PPSAB seluruh Indonesia, kemudian yang hormati kami Ketua DPC PPSAB seluruh Indonesia, dan juga yang hormati kami di sini Bapak Bupati Kabupaten Samosir periode 2016-2021, yang terhormat Bapak Rapidin Simbolon beserta Inang mungkin hadir, ya boleh tepuk tangan. Yang terhormat tokoh pemuda dari PPSAB, yaitu Bapak Freddy Paulus Situmorang beserta Inang ya. Nah, hormati kami Jaka Sude Poparan atau Paniaran Situmorang Sipitiwama sedunia. Dohot nah hormati kami di sini jajaran dari Pemkab Samosir ya, hadir juga dari pimpinan SKPD ya, para staf dan juga seluruh tamu undangan dan insan pers. Dan yang kami hormati juga di sini hadir Ibu DPRD Kabupaten Samosir, yaitu Ibu Noni Situmorang. Ya. Ini satu-satunya DPRD Kabupaten Samosir dari Poparan Situmorang. Ya. Tinggal Ibu Noni, dulunya 2, tapi 1 sudah PAW. Ya, tinggal 1, yaitu Ibu Noni Situmorang. Mungkin kalau di periodisasi ini sudah banyak ya, Bapak Uda ya. Baik, jadi Parjolo kita mandok muliatan matur dibata mengadilean kesempatan kita salutna boita sude markungu di bagasan Ipason di Ulauta Sadarion di Rakernas PPSAB sedunia, yang tentu saja mudah-mudahan kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini kami atas nama Pemkab Samosir mengucapkan selamat di acara Rakernas ini ya, yang mana tentu saja dengan adanya acara seperti ini tentu semakin menguatkan kita Kabupaten Samosir sebagai daerah titik awal peradaban bangsa Batak. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Poparan PPSAB sedunia yang mengadakan acara. Walaupun DPP-nya di pusat, tapi tetap ingat Bona Pasogit diadakan di Bona Pasogit kecintaan kita ini. Terima kasih kami ucapkan. Dan pada kesempatan kali ini izinkan kami juga menginformasikan beberapa pembangunan yang ada di Kabupaten Samosir yang mana telah dilaksanakan sepanjang 1 periodisasi ini. Yang mana kalau kita ingat dalam periodisasi ini mungkin 5 tahun, tapi dalam periodisasi yang disingkat ini kami hanya menjalankan pemerintahan sekitar 3,5 tahun, dan saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada pemerintahan periodisasi ini Pemkab Samosir selalu mengutamakan dalam pemrograman adalah sinergitas anggaran baik APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN serta juga swasta disinergikan untuk menjalankan program-program di Kabupaten Samosir. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, pada pemerintahan periodisasi ini tentu dijalankan dengan tidak mudah.
ya bagaimana di tahun pertama Pemkab Samosir menghadapi namanya situasi pandemi Corona di tahun pertama. Namun hal itu tidak membuat Pemkab Samosir tidak berprestasi. Ya, hal ini dapat dilihat dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Samosir. Pemkab Samosir berhasil mendapatkan predikat terbaik dalam penanganan situasi virus corona, yang mana ini langsung diberikan penghargaan oleh Kementerian Pusat, mendapatkan DID tertinggi di tahun 2021 dan mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Inilah Bapak dan Ibu yang kami lakukan dalam penanganan situasi virus corona. Dan berikut di bidang pendidikan juga sedikit kami menginformasikan bahwasanya Pemkab Samosir terus berkomitmen dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa atau siswa-siswi yang kurang mampu. Hal ini dapat dilihat Amanginang sekalian bahwa di tahun 2021 anggaran yang diplot untuk beasiswa di Kabupaten Samosir hanya sejumlah 1,8 miliar. Tapi di tahun 2022 kami berkomitmen menambah anggaran beasiswa menjadi 3,6 miliar, yaitu 2 kali lipat dari tahun 2021. Begitu juga di tahun 2023 kita naikkan kembali anggaran untuk beasiswa bagi siswa-siswi yang kurang mampu menjadi 4,8 miliar. Dan di tahun 2024 ini Pemkab Samosir terus berkomitmen dalam memberikan beasiswa bagi siswa-siswi dan kurang mampu dengan menambahkan anggaran di tahun 2024 yaitu menjadi 4,25 miliar. Yang mana mungkin ini salah satu yang tertinggi selama adanya Kabupaten Samosir. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu juga saya ingin menginformasikan berbagai pembangunan di bidang kesehatan, yang mana dalam pemerintahan ini Pemkab Samosir berkomitmen dalam memberikan bantuan BPJS gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Ya, hal ini dapat dilihat Bapak Ibu sekalian bahwa Pemkab Samosir melalui Kepala Daerah berhasil mendapatkan penghargaan dari Bapak Wakil Presiden Indonesia, yang mana Pemkab Samosir berhasil mencapai 99% masyarakat kurang mampu sudah di-cover BPJS-nya oleh Pemkab Samosir, yang mana ini melebihi tingkat jaminan kesehatan tingkat provinsi. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu, dalam pemerintahan ini juga karena Kabupaten Samosir sudah berhasil mendapatkan UHC atau Universal Health Coverage, membuat kemudahan bagi masyarakat Samosir, yaitu sekarang masyarakat Kabupaten Samosir apabila ingin berobat cukup menunjukkan kartu KTP sudah dapat memperoleh pengobatan gratis dimanapun di Kabupaten Samosir. Ya, jadi tidak perlu lagi mendaftar, cukup membawa kartu KTP. Berikutnya, tentu juga rumah sakit kebanggaan kita yaitu Rumah Sakit Umum Hadrianus Sinaga. Bapak Ibu sekalian, pada pemerintahan ini telah berhasil membuat ruang hemodialisa, yaitu cuci darah, yang mana sekarang masyarakat Kabupaten Samosir apabila ingin cuci darah tidak perlu lagi pergi keluar Samosir, tapi cukup di Kabupaten Samosir dan cukup menunjukkan KTP dapat memperoleh cuci darah gratis oleh anggaran APBD. Begitu juga untuk rumah sakit, Bapak Ibu sekalian, juga saya menjelaskan bahwasanya akreditasi rumah sakit kebanggaan kita yaitu Rumah Sakit Hadrianus Sinaga yang sebelumnya hanya bintang 1, sekarang sudah menjadi akreditasinya paripurna atau bintang 5 sempurna. Dan ini merupakan yang pertama untuk Kabupaten Samosir. Begitu juga Amanginang sekalian, beberapa waktu lalu kami menambahkan bahwasanya masyarakat dengan pekerja rentan untuk pertama kalinya saat ini ditanggung BPJS Ketenagakerjaannya oleh pemerintah Kabupaten Samosir, yang mana jumlahnya mencapai 1.512 dan ini baru pertama kali terjadi di Kabupaten Samosir. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, perlu juga kami menyampaikan untuk bidang pertanian bahwasanya tentang pupuk subsidi. Nah, ini sudah mulai sering saya dengar di Kabupaten Samosir. Perlu kami menjelaskan bahwasanya di tahun 2021 pupuk bersubsidi di Kabupaten Samosir hanya berjumlah 11.500 ton. Namun berkat komunikasi yang baik dengan Kementerian
dan sinergi yang baik dengan Kementerian Pertanian, untuk saat ini di tahun 2024 Pemkab Samosir berhasil mendapatkan pupuk bersubsidi berjumlah 8.972 ton atau naik 63,58% dari tahun 2021. Ya, inilah amanah Inang yang kami lakukan berkat sinergitas. Begitu juga dari APBD Pemkab Samosir, kami telah memberikan 6,1 ton pupuk bersubsidi, pupuk gratis untuk masyarakat Kabupaten Samosir. Begitu juga Amang dan Inang terkait pelatihan pembuatan pupuk organik cair di tengah-tengah masyarakat yang telah kami latih, telah berhasil menghasilkan 5,6 ton pupuk organik cair yang kami latih di tengah-tengah masyarakat. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk pupuk cair sendiri, Pemkab Samosir sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mensertifikasi. Jadi pupuk yang sudah dibuat masyarakat ke depan akan disertifikasi oleh Kementan dan dapat diperjualbelikan. Inilah Amang dan Inang, ya, perubahan yang kami lakukan untuk di bidang pertanian dan akan terus kami lanjutkan. Begitu juga Amang dan Inang di bidang pariwisata, perlu juga kami sampaikan bahwasanya pemerintah Kabupaten Samosir melakukan berbagai event internasional, tidak hanya nasional, yaitu ada Samosir Musik Internasional, Tour de Samosir Ultra Marathon, dan juga yang paling penting adalah event jet ski aqua bike World Championship, yang mana ini menarik wisatawan mencapai 20.000 orang datang ke Kabupaten Samosir, dan Pemkab Samosir berhasil mendapatkan penghargaan melalui S2O Racing karena berhasil menggelar event jet ski internasional. Begitu juga kami sampaikan berkat berbagai upaya yang kami lakukan di bidang pariwisata, jumlah wisatawan ke Kabupaten Samosir di tahun lalu tembus 1 juta lebih wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Samosir dan menghasilkan spending money di Kabupaten Samosir kurang lebih 1,5 juta per orang selama berkunjung di Kabupaten Samosir, yang tentu mana saja ini membawa efek ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Samosir. Begitu juga di bidang investasi Amang dan Inang, perlu kami sampaikan bahwasanya sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini Pemkab Samosir berhasil membuat investasi di Kabupaten Samosir sejumlah 1,58 triliun rupiah, yang mana ini dilihat dengan untuk pertama kalinya sekawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir menjadi yang pertama terbangun hotel bintang 5 di Kabupaten Samosir, yaitu Mariana Resort. Kemudian masuk lagi La Bersa, dan yang terakhir Hotel Tropical, yang mana ini mencapai 1,5 triliun rupiah. Begitu juga Amang dan Inang dalam bentuk investasi, Pemkab Samosir berhasil mendorong putra-putri terbaik Samosir untuk menambah aksesibilitas di Kabupaten Samosir dengan telah hadirnya KM Julaga Tamba yang berinvestasi kurang lebih 10 miliar untuk membuat kapal penyeberangan di Kabupaten Samosir. Begitu juga SPBU di Kabupaten Samosir Amang dan Inang, dari yang dulu hanya satu, biasanya macet di Pangururan, di periodisasi ini sekarang SPBU sudah menjadi 3 atau naik 3 kali lipat dari sebelumnya. Yang mana dengan berbagai banyak investasi di Kabupaten Samosir, tentu saja ini menandakan bahwasanya peluang investasi di Kabupaten Samosir sudah cukup baik berkat kemudahan pengurusan perizinan yang kami lakukan, yang menarik investor tertarik membangun di Kabupaten Samosir. Begitu juga Amang dan Inang di bidang infrastruktur, pada periodisasi ini Pemkab Samosir membuat gebrakan, yaitu dengan membeli 8 alat berat, yang mana 8 alat berat ini diberikan gratis untuk masyarakat dalam membuka akses jalan agar hasil pertanian dapat semakin meningkat ke depannya. Hal ini dilihat Amang dan Inang dari bantuan yang kami berikan di sepanjang tahun 2022. Pemkab Samosir berhasil membuka 36,2 km jalan tanpa ganti rugi yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan di tahun 2023 kami berhasil membuka 81,13 km
akses jalan tanpa ganti rugi dengan pemberian alat berat. Dan di tahun 2024 ini kurang lebih sekitar 24,68 meter yang telah kami bukakan akses jalannya dengan diberikan oleh pemerintah secara gratis dan diberikan bantuan sirtu agar jalan tersebut lebih fungsional. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uda Ketum ya, yang senantiasa selalu mendukung program sirtunisasi. Ya, beliau selalu mengatakan saya jangan mundur, main terus untuk program sirtunisasi. Terima kasih Bapak Ketum, dan beliau selalu berkomunikasi dengan saya, sering menyampaikan bahwasanya di sini ada sirtu bisa digunakan, di sana ada sirtu. Terima kasih Bapak Uda. Ya, dan inilah hasilnya Bapak Uda, kami sampaikan bahwasanya sudah lebih sekitar 100 km jalan yang sudah kami buka dan diberikan gratis untuk masyarakat. Inilah di bidang infrastruktur amanat inang yang kami telah berikan selagi mana jalan provinsi di Kabupaten Samosir yang sejak tahun 2018 tidak pernah ada penanganan. Di periode sesi ini berkat sinergi yang baik dengan pemerintah pusat, kami berhasil mengerjakan melalui Dinas PU Provinsi jalan 3 ruas jalan provinsi dengan total anggaran mencapai 49,8 miliar. Begitu juga untuk lingkar luar Kabupaten Samosir berkat sinergi yang baik dengan pemerintah pusat untuk Simpang Goting menuju Janji Raja Perbatasan Lumbang Suntutan. Di tahun lalu Pemkab Samosir berhasil mendapatkan tambahan anggaran 14,3 miliar melalui Impres Instruksi Presiden. Yang mudah-mudahan tahun ini akan bertambah kembali anggaran Impres untuk Kabupaten Samosir. Inilah amanat inang di bidang infrastruktur yang kami lakukan, selagi mana juga di bidang irigasi, Pemkab Samosir berhasil menambah 3 area irigasi yang mana ini bersumber dari APBD Provinsi dengan jumlah anggaran 7,4 miliar, yaitu untuk peningkatan layanan spam di Marjonggi, kemudian Siopat Sosor, dan juga spam Simanindo dengan anggaran kurang lebih sekitar 6,08 miliar. Begitu juga di tahun 2023 untuk peningkatan spam di Parbaba dan Hatobuan dengan anggaran 7,6 miliar. Dan di tahun 2023 untuk Pansimas di 6 desa dengan anggaran 2,4 miliar. Dan di tahun 2024 ini telah kita alokasikan untuk penambahan jaringan spam di Paduruan kurang lebih sekitar 8,3 miliar. Inilah amanat inang sekali lagi di bidang infrastruktur yang kita lakukan, selagi mana juga pembangunan CBA yang menjadi kebanggaan keluarga besar Situmorang dalam pengembangan pembangunan tahap 2 ya, Bapak Ketum. Kemarin Pemkab Samosir melalui bersama dengan Kementerian PU berhasil membuat pengembangan CBA sejumlah 9,5 miliar ya. Dan mudah-mudahan usulan tahun ini juga untuk CBA kita sudah usulkan pembangunan dermaga yang mudah-mudahan tahun ini akan dieksekusi oleh kementerian, atau mungkin kalau tidak tahun ini yaitu tahun depan. Namun usulan sudah kita masukkan untuk penyempurnaan di CBA. Inilah amanat inang beberapa yang kami lakukan di bidang infrastruktur. Selagi juga perlu kami sampaikan bahwasanya angka kemiskinan di Kabupaten Samosir di tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Samosir 12,68, dan di tahun 2024 ini angka kemiskinan di Kabupaten Samosir dengan angka 11,66, dan ini menjadi yang terbaik selama Kabupaten Samosir ini berdiri. Begitu juga kami sampaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir berada di minus 0,59, dan di tahun 2023 kemarin Pemkab Samosir dan pemerintah Kabupaten Samosir berhasil meribon pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir menjadi 5,03, dan ini di atas provinsi nilai pertumbuhan ekonominya. Inilah amanat inang berbagai upaya yang kami lakukan dalam bidang pembangunan, dan mungkin masih banyak lagi, namun waktu sangat singkat. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan di sebagai permulaan. Dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih kepada penguat PPSAB ya. Oh ya. Dan satu lagi kami sampaikan di bidang pertanian bahwasanya Pemkab Samosir kemarin telah berhasil
untuk mengekspor andaliman ke negara Prancis dan juga Jerman. Dengan jumlah 770 kg, kami berhasil ekspor. Mudah-mudahan di tahun depan akan bertambah lagi. Jadi inilah Mana Inang sekilas yang bisa kami sampaikan terhadap pembangunan di Kabupaten Samosir, dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk juga Pemuan PPSAB. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa kader terbaik PPSAB berada di lingkungan Pemkab Samosir. Ya, perlu saya perkenalkan sedikit, ya, bahwasanya ada beberapa pejabat di lingkungan PPSAB. Ada Bapak Sekwan Riki Rumapea, ada Ibu BKPSDM, Kepala BKPSDM Rohani Bakaran, ada Kepala Dinas KB yaitu Ibu Priska Sitorang, ada Kepala Dinas Dinsos PMD, ada Bapak Agus Arukaro Guru Sutohang. Kemudian kader terbaik lagi dari PPSAB ada Kepala Dinas Dukcapil, ada Ibu Resmi Situmorang, ya. Sekretaris Bapeda ada Bapak Parsauran Rumapea, Sekretaris Dinas Perizinan ada Sayyidul Situmorang, dan Bapak Kabin Pendapatan ada Marojahan Situmorang. Ini sekaligus panitia ya. Bapak mana Bapak Marojahan? Ya. Kemudian ada Bapak Kabin Dukcapil Ibu Yeni Suharti Situmorang, ada Kabin Koperasi Bapak Boyke Situmorang, ada KTU RSUD Bapak Berman Situmorang, ada Sekretaris Kecamatan Harian ada Bapak Kanun Situmorang, kemudian ada Sekcam Monan Runggu ada Bapak Partogi Situmorang. Jadi kalau saya hitung Bapak Ketum, kurang lebih ada 13 kader terbaik dari PPSAB menjabati posisi di Pemkab Samosir. Dan mungkin itulah yang dikatakan Bapak Ketum bahwasanya saya cinta Pemuan Situmorang. Jadi terima kasih Bapak Ketum. Sekali lagi kami ucapkan selamat Rakernas kepada PPSAB sedunia. Semoga dalam Rakernas ini dapat membawa program-program yang baik, terkhusus dalam mempersatukan masyarakat dan juga membawa kebaikan bagi masyarakat, terkhusus juga untuk Pemuan Situmorang sendiri. Inilah yang bisa kami sampaikan Bapak Ketum, sekaligus sebagai ucapan syukur saya karena diundang dalam acara Rakernas ini. Izinkan saya menyampaikan ucapan syukur sejumlah 20 juta rupiah. Terima kasih, salam hormat untuk kita semua. Horas, horas, horas.